pagi Ibu. Pagi. Maaf Ibu mengganggu waktunya Bu ya. Saya mau bertukar bincang, memberikan pengalaman atau pengetahuan selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, membuat keputusan untuk dibina etika atau rujukan merah. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, misalnya Ibu menemui kasus-kasus yang serba salah, dua-dua pilihannya itu benar dan benar, atau mungkin Ibu berpikir berbenturan dengan peraturan tetapi mungkin ada rasa peduli atau kesetiakawanan. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Iya, terima kasih dari Ibu Nila pertanyaannya. Alhamdulillah bisa saya menjadi sebagai kepala sekolah SD 025 Tenggarong. Memang saya menyadari hal tersebut pasti ada. Itulah kendalanya dalam bertugas, tetapi alhamdulillah bisa teratasi dengan cara yaitu mengadakan komunikasi yang baik dengan yang bersangkutan sama guru saya, mencari solusi bagaimana caranya mengatasi masalah walaupun ada dua dilema, yaitu aturan pemerintah dinas pendidikan dan rasa kepedulian, rasa kekeluargaan dengan keluarga besar SD 02 Tenggarong, terutama kepada guru yang bersangkutan. Tetapi pada intinya ialah adanya adanya komunikasi yang baik, yaitu antara kepala sekolah dan guru tersebut. Bagaimana caranya mencari solusi yang terbaik supaya tugas guru tersebut tidak mengalami terkendala, terutama belajarnya peserta didik tidak terganggu. Itu saja. Baik Ibu, memang sebagai pemimpin terkadang kita dihadapkan pada posisi yang serba salah, di mana di situ ada peraturan, tapi dengan rasa manusiawi kita, karena kita itu ada rasa kesetiakawanan atau peduli melihat mungkin masalah pribadi-pribadinya juga, atau mungkin kendala seseorang atau guru itu lagi sakitnya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi kasus-kasus seperti dilema etika, dan seperti apa? Yang pertama yaitu tadi adanya komunikasi yang baik kepada guru yang bisa dipecahkan dan dicarikan solusinya yang terbaik supaya anak-anak belajarnya hari ke hari berhasil, lancar, artinya tidak merugikan peserta didik. Artinya proses kegiatan belajar di kelas tetap berjalan dengan baik. Jadi Ibu melakukan hal-hal yang efektif, mungkin seperti mengambil keputusan dengan mempertimbangkannya sebelum mengambil keputusan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan memang ada, tetapi ya tadi pada intinya tadi yaitu bagaimana kita mencari memecahkan suatu masalah dengan baik, cari jalan tengahnya yang baiknya seperti apa. Yang penting proses kegiatan belajar di kelas tidak terbengkalai, artinya tidak mengalami sesuatu yang merugikan peserta didik. Jadi melakukan komunikasi, memberi pengarahan agar dia tidak menampilkan pekerjaannya untuk setidaknya tidak meninggalkan tugasnya di kelas ya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah misalnya jadwal tertentu untuk melakukan pendampingan kepada guru yang bersangkutan? Apakah dia itu terstruktur atau mungkin pada saat-saat tertentu? Pada saat-saat tertentu diperlukan, mau tidak mau ya harus pada intinya dirembukkan, artinya dibahas dengan guru yang bersangkutan dan dibantu dengan teman-teman sejawat yaitu sesama guru, artinya bergotong royong kebersamaan dengan rasa kekeluargaan, artinya bagaimana sesuatu yang terjadi di luar kuasa kita, ya kan ada teman misalnya sakit
atau terkendala dengan urusan yang urgen, ya kan, yang tidak bisa ditinggalkan, otomatis kita cari solusinya yang baik. Jadi sebelum mengambil keputusan, Ibu membicarakannya dengan rekan-rekan guru yang lain yang dengan pendapat guru lain mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Pertanyaan saya terakhir ya, dari semua hal yang sudah kita bicarakan ini, belajar apa yang bisa Ibu petik untuk mengambil keputusan dalam masalah-masalah di rumah etika? Sudah kita bicarakan ini, belajar apa yang bisa Ibu petik untuk mengambil keputusan dalam masalah-masalah di rumah etika? Artinya di sana terjadilah suatu rasa kebersamaan, ya. Artinya keluarga besar SDN 05 Tenggarong, apapun yang ada masalah, apapun yang dihadapi, artinya dipikirkan bersama, dirembukkan bersama, dibahas dengan melalui rapat, ya, rapat dewan guru. Artinya kita mencari jalan yang terbaik. Baik Ibu, terima kasih banyak sekali ilmu yang saya dapat. Semoga saya bisa kedepannya juga membuat keputusan yang kita harus mencari alternatif solusi dalam menemukannya tadi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Bu? Maaf Ibu ya mengganggu waktunya sebentar. Sini kita mau berbincang masalah dilema etika biasanya sering terjadi di sekolah ya. Selama ini bagaimana Ibu mendapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin ada bujukan moral yang terjadi di sekolah itu? Seperti misalnya di sekolah saya yang saat ini kami hadapi, itu masalah di lahan sekolah kami berdiri satu bangunan yang berupa kelompok bermain. Bangunan itu berdiri jauh sebelum saya berada di sini. Artinya di pemimpinan sebelumnya yang memberikan kesempatan sekolah itu bisa berdiri di lahan sekolah ini. Kemudian makin ke sini itu jadi masalah. Untuk mendapatkan akreditasi A kami tidak bisa karena ada bangunan lain yang berdiri di atas lahan sekolah kami. Otomatis saya membicarakan hal ini dengan pihak terkait seperti sekolah tersebut. Malah mereka minta supaya kami menghibahkan sekolah tanah lahan ini ke mereka untuk tetap bertahan di situ. Otomatis saya tidak bisa memberikan itu karena kaitannya kan ini milik pemerintah, bukan milik saya pribadi. Saya sampaikan seperti itu. Kemudian saya menyikapinya dengan membawa permasalahan ini ke bidang terkait di dinas pendidikan di bidang PAUD. Nah sampai saat ini belum ada kejelasannya, artinya belum tuntas penyelesaiannya. Itu masalah lahan tanah, jadi ya. Di situ mereka menginginkan lahan tanah mereka itu berdiri sendiri kemudian lepas dari sekolahan. Jadi bukan, itu maunya kami. Maunya kami karena mereka kan tadi sifatnya pinjam sementara kepada pemimpin yang sebelum saya, kepala sekolah yang sebelum saya. Tetapi saat ini mereka ingin kami memberikan lahan itu dalam bentuk hibah untuk dijadikan mereka hak paten sepenuhnya. Padahal itu ada peraturannya. Ya, ada peraturannya. Nah, bukan, karena ini kan milik asetnya SDN 014, bukan miliknya Ibu Sarah kan begitu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalani keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ada dua kepentingan yang Ibu anggap sama-sama benar atau Ibu misalnya serba salah dengan keputusan ini, nanti mungkin tidak enak dengan mungkin kepala sekolah TK-nya atau nanti berbenturan lagi dengan peraturan yang Yang pertama kan saya ibaratnya tupoksi saya sudah sampaikan kepada pihak sekolah tersebut, kepada pimpinannya menyatakan bahwa ini bukan hak pribadi saya tetapi milik pemerintah, yaitu aset SDN. Bahkan tanah ini itu yang saya sampaikan kepada mereka. Kemudian saya membawa lagi masalah ini kepada pihak terkait seperti dinas pendidikan.
karena itu wewenangnya dinas yang untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi sebelum mengambil keputusan untuk melakukan etiknya sekarang. Ya. Kemudian saya juga ada memberikan solusi. Saat itu saya menghadap kepada lurah Maluku. Saya sampaikan kalau memang ada lahan yang kosong bisa digunakan untuk kelompok bermain ini, alangkah baiknya disiapkan seperti itu kan, supaya mereka tidak berdiri di atas aset SDN 14 lagi. Jadi itu apakah yang langkah-langkah ibu atau prosedur ibu jalankan itu terjadwal, terstruktur, atau mungkin ibu hanya mengambil waktu-waktu tertentu atau ada jadwalnya? Saya biasanya seperti ini karena itu waktu itu pas bersaat bersama dengan mereka yang meminta saya hibahkan, otomatis saya harus menyikapnya secepat mungkin. Maka saya buatlah seperti saya surat tanah kami, kemudian waktu itu saya minta penandatanganan betul-betul ada pelimpahannya itu, mereka mengizinkannya itu kan, itu saya bawa ke dinas, saya sampaikan, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut ke dinas. Jadi setidaknya ada walaupun tidak terjadwal tanggal tapi terstruktur Bu ya, sampai ke dinas. Terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan, misalnya sebelum yang pertama saya kan membicarakan tidak mungkin saya ambil keputusan sendiri, paling tidak saya rapatkan dulu dengan kegiatan dulu, saya selusuri karena kan saat saya pindah ke sini sekolah itu sudah berdiri, maka saya selusuri dengan menanyakan bagaimana asal muasal sekolah ini bisa berdiri di atas lahan SDN 014 ini. Nah dari situ saya bisa menelusuri bahwa tadinya cuma sifatnya pinjam sementara, tapi ternyata dibangun secara permanen seperti itu. Nah kemudian sepertinya saat itu mereka didukung oleh yang ada di Maluku ini, tapi saya juga menghadap ke lurah Maluku, saya minta bagaimana dan LPM Maluku ya, itu sudah saya koordinasikan. Kebetulan ada bangunan waktu itu, bangunan bekas Gustu yang ada di dekat SMP 8. Nah itu sudah saya sampaikan kalau bisa kan itu dialihfungsikan menjadi KB, supaya mereka ini segera pindah. Kalau mereka mau cari bahannya silakan, karena mereka sebenarnya berdiri di atas tanah yang sudah diburu oleh SDN. Jadi sebelum mengambil keputusan ibu berkoordinasi dengan dulu sebenarnya berdiri di atas tanah yang sudah diburu oleh SDN. Jadi sebelum mengambil keputusan ibu berkoordinasi dengan dulu ini yang terakhir, yang dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang mendapat ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan di kejadian-kejadian di sekolah? Yang jelas begini, kita harus menelusuri itu asal muasal, artinya kita harus tidak bisa mendengar sepihak, kita harus mengambil tanya dulu di lingkungan sekitar yang mengetahui persoalannya. Seperti saya kan, kalau saya tiba-tiba mendengar laporan seperti ini kan saya tidak, artinya cuma mendengar sepihak, tidak mengetahui sejelas-jelasnya. Maka saya ambil kesimpulan dengan rapatkan, ditanya satu persatu semua guru yang tahu, karena ada guru baru, ada guru lama kan. Dari situ diketahui bahwa asal-asal pertama sifat pinjam sementara, tetapi dibangun secara permanen. Kedua, mereka di situ ada yang memasukkan tanda tangan, ada yang orang tidak merasa menandatangani. Di situ kan tidak ada penipuan, jadi istilahnya tidak hanya dilema etika, jadi ada bujukan ya, seperti itu. Ibu terima kasih untuk kesempatannya mau berbagi sharing dengan saya akan mengambil ilmu-ilmu dari ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, semoga bisa bermanfaat.